Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan tulis di komentar, tanyakan, nanti insya Allah akan saya jawab secara langsung, insya Allah. Karena ketika kita menyampaikan dalam sosial media itu hanya bahasa itu susah dalam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channelnya Ujang. Oke guys, kali ini kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar-kabar teman-teman sekalian dan kabar sahabat-sahabat yang di sana gimana? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, berkah segalanya, dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan, soalnya kemarin ada yang mau tanya apa saja persyaratan untuk daftar pasporisasi. Nah, selain itu yang pertama kita harus mempunyai linknya dulu. Nah, link itu bisa didapatkan dari temen, minta aja yang ke teman yang punya. Terus kita bisa juga dapat dari link Facebook KJRI sendiri atau KBRI. Masuk aja ke Facebooknya, ntar di sana ada di bawah bionya ada link pasporisasi, pasti ada. Karena kesempatan ini jangan disia-siakan teman-teman, karena kesempatan ini adalah kesempatan hanya 2 bulan nih buat kita. Nanti keburu habis waktunya, kalian nyesel. Karena ada kabar sekarang pulang ke Tarhil itu tidak gratis. Nah, yang dulu-dulu itu kan misalkan sebelumnya kita pulang ke Tarhil digerebek, ditangkap sama polisi, nanti kita dipulangkan langsung. Nah, untuk kesininya saya pernah dengar kabar dan juga melihat di TikTok ya. Kalau untuk sekarang nih pulang lewat Tarhil itu harus bayar juga, harus beli paspor, harus beli tiket sendiri. Jadi apa bedanya kita dengan exit mandiri? Ya kan sama aja, kita beli tiket sendiri. Coba pilih sama kalian, mending bikin paspor bisa exit mandiri atau mending ditangkap polisi kemudian kita beli tiket sendiri. Sedangkan kalau kita sudah di Tarhil tidak ada kebebasan guys, pada pegang HP pun tidak bisa. Jangan pegang HP, nggak bisa pegang HP kalau di Tarhil itu. Semuanya akan diambil, nanti kalau sudah mau terbang baru HP-nya akan dikasihkan lagi, akan dibagikannya lagi kepada kita yang punyanya. Nah, mau beli tiket gimana? Uang nggak bisa pegang, uangnya di tas, barangnya akan dititipin sama petugas di Tarhil di sana. Nggak ada kebebasan kalau kita sudah masuk ke Tarhil ke sana itu. Beda lagi kalau kita dengan exit mandiri. Paspor itu selain kita bisa melengkapi untuk kita berpergian, juga ada tertera surat izin tinggal yang resmi dari paspor itu. Ke rumah sakit juga kita bisa, beli kartu juga bisa kalau udah ada paspor gitu. Apalagi paspornya ini berlakunya lama guys, untuk 10 tahun. Nah, jadi yang awalnya kita buat kan hanya 5 tahun untuk 5 tahun. Nah, kalau untuk sekarang dari pemerintah yang fasilitas yang sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu buat kita paspornya berlaku untuk 10 tahun. Nah, sebenarnya jangan disia-siakan guys, paspor itu berguna. Kalau misalkan nanti kita pulang ke Indo, KTP hilang, bisa menggunakan paspor juga. Oke guys, langsung aja ya. Apa saja keperluan kita ketika mau daftar pasporisasi, apa saja bahannya. Oke, di sini saya udah ada fotokopi KTP, karena KTP ini yang pertama juga kita akan bikin paspor ada KTP. Nah, yang kedua ada fotokopi Igoma.
KTP yang dibutuhkan itu adalah nomor NIK-nya. Yang iGOMA dibutuhkan juga nomornya. Kemudian paspor, fotokopi paspor lama. Nah, fotokopi paspor lama juga dibutuhkan itu nomor paspornya juga. Yang terakhir ini adalah nomor Indo atau nomor keluarga kita yang di Indo nanti yang bisa dihubungi ya. Kemudian nomor kita yang kita pakai yang aktif harus dicantumkan dulu nantinya di dalam sana. Oke, setelah kita nanti masuk ke dalam websitenya itu melalui linknya, kita akan diarahkan langsung untuk mengisi biodatanya. Nah, kalau sudah, yang pertama kita akan dituntun ke dalam ke dalam kolom tersebut. Yang pertama kita mengisi jam kedatangan, tanggal kedatangan, terus mengisi jam kedatangan, maksudnya kedatangan kita ke kantor KJRI-nya. Yang ke bawahnya juga kita memasukkan data kita. Nah, untuk itu kita mungkin kalau yang menganggap hanya sebagai angin lalu, apa sih gunanya, sama aja kita kaburan. Nah, itu hanya untuk orang-orang yang kurang berpikirannya hanya cuek lah. Padahal kan pemerintah tidak semata-mata mungkin pemerintah akan memberikan fasilitas tersebut kalau tidak ada manfaatnya buat kita sebagai PMI atau sebagai pekerja migran Indonesia. Karena ini adalah KJRI ini menyediakan layanan ini untuk kita sendiri, untuk rakyatnya, untuk warga negara Indonesia, bukan untuk orang lain. Karena ketika kita nanti bikin paspor lagi di Indonesia, selain mahal, kita jauh, kita harus ke Tanjung Priuk, bayangkan ke Jakarta, ongkosnya bolak-balik berapa, belum menunggu waktu 1 hari 2 hari, mungkin tidak akan mungkin bisa diberdeg atau dipersingkat kecuali kita punya uang, punya orang dalam bikin paspor itu. Belum bayarnya juga yang mahal, yang kalau nanti kita sudah sampai ke Indo, uang 1 juta 2 juta itu berat ya sebenarnya. Beda lagi ketika di sini kita diberikan fasilitas oleh pemerintah, walaupun tidak gratis, tapi setidaknya ini adalah salah satu kemudahan untuk kita menikmati pelayanan dari fasilitas dari pemerintah itu. Nantinya penting gak penting kalau bikin paspor itu nanti kita akan perlu. Nah, ketika kita mau pulang, kita kan nggak tahu mau pulang kita kapan. Mungkin sekarang kita sehat, coba kalau nanti kita sudah sakit, ada keinginan pulang mendadak, coba kalau kalian tidak punya dokumentasi, punya iGOMA tidak punya, paspor nggak punya, apa yang bisa kalian andalkan? Lewat Tarhil kan udah dijelaskan tadi juga, lewat Tarhil sekarang saya dengar berita nggak gratis lagi, tapi harus beli tiket sendiri. Nah, ketika kita ada kesempatan baik dari pemerintah, jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Karena tadilah, jadi nasib itu tidak tahu. Jangan menunggu, nanti aja, tahun depan juga ada yang kayak gini lagi. Nanti ajalah ketika kita mau pulang langsung. Nanti ajalah ketika saya mau pulang, baru saya akan bikin SPLP atau KTP atau paspor. Itu kelamaan kalau cuma akan berandai-andai saja. Nah, jadikanlah kesempatan ini sebagai jalan untuk kita mendapatkan dan kita bisa merasakan fasilitas pemerintah yang telah disediakan untuk kita sebagai warga negaranya. Nah, untuk teman-teman, cukup sekian videonya kali ini. Itu hanyalah sekedar informasi untuk teman-teman yang belum tahu atau yang masih banyak mencari informasinya. Nah, apabila ada kata-kata yang tidak
bagus dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata baiknya kita ambil aja sebagai hikmah dan semoga bermanfaat. Yang kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga masih tahap belajar dalam penyampaiannya, apalagi dalam berbahasa Indonesia, karena saya itu sebenarnya sering berbahasa itu pakai bahasa Sunda, jadi bahasa Arab tidak lancar, bahasa Indonesia sapotong atau campur aduk lah. Jadi intinya mohon dimaklumi kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan tulis di komentar, tanyakan, nanti insya Allah akan saya jawab secara langsung, insya Allah. Karena ketika kita menyampaikan dalam sosial media itu hanya bahasa itu susah, dalam pikiran ada tapi penyampaiannya susah. Oke, cukup sekian. Wasikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.